Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan dari materi yang tadi terputus. Lanjutnya adalah untuk peta konsep pada materi ini, yang pertama adalah surah Al-Maidah ayat 90, 91, dan 32, membaca, menghafal, memiliki sikap menghindari minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 90, 91, dan 32. Kemudian memahami hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah membaca, mengartikan dan memahami kandungan ayat dan hadis mengenai larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia berupa menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 9 sampai 91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amalis syaiton. Min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Mungkin ada yang bisa bantu baca artinya? Coba Suprayoga dibaca artinya. Pak Rizal mungkin? Silakan Pak Rizal. Maaf, Ananda Rizal silakan dibaca artinya. Mana suara saya? Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Tidakkah kamu mau berhenti? Oke, terima kasih Saudari Muhammad Rizal. Saudara Muhammad Rizal. Oke, sebelum lanjut, Ibu akan membagi kelompok yang minggu lalu. Kita akan lanjutkan kelompoknya. Ada kelompok A, B, dan C. Untuk kelompok A itu akan membahas tentang atau mendiskusikan tentang hadis dan larangan minuman keras atau pengertian daripada minuman keras dan hadisnya. Kemudian kelompok B itu akan mendiskusikan hadis larangan judi serta pengertian daripada judi tersebut. Selanjutnya kelompok C akan berdiskusi tentang pertengkaran serta hadis ataupun dalil yang melarang tentang pertengkaran tersebut. Untuk kelompok A akan dipimpin oleh Saudara Apandi. Bisa Apandi pimpin teman-temannya untuk di kelompok A? Ya, Bu. Oke, untuk kelompok B akan dipimpin oleh Saudara Junaidi. Siap Junaidi? Siap, Ibu. Oke. Untuk satu lagi kelompok C akan dipimpin oleh Saudari Robiah. Adakah Robiah hadir? Hadir Bu, hadir, siap Bu. Terima kasih. Untuk kelompok A, B, dan C, kita akan mulai yang pertama, hadis larangan minuman keras. Coba mungkin bisa diwakilkan oleh Apandi untuk membaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim.
an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Oke, bagus. Selanjutnya untuk kelompok B. Hadis larangan berjudi. Saudara Apandi, Saudara Junaidi, mungkin bisa dibaca untuk teman-temannya. Baik Ibu. An Ibnu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulah. Artinya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke kelompok C. Saudari Robiah, sudah Ya siap? Bu, saya bacakan artinya aja ya Bu. Baik, silakan. Hadis tentang pertengkaran, artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua orang muslim, Bu, mohon maaf saya bacanya di buku ya Bu ya. Iya, Saya tidak baca di slide-nya Ibu. Ada dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Saya berkata, wahai Rasulullah, kalau ini pembunuh, ya Bu, ini kayak yang di hadis yang dimaksud bukan ya? Benar, Salah. Oke, saya Salah baca Rabi'ah. salah ya. Mohon maaf, saya kurang fokus teman-teman. Ya, enggak Saya apa-apa. baca yang di slide Ibu ya, tapi terpotong ya Bu karena tertutup. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. itu Bu, kepotong itu teman-teman, benar kepotong. Iya, kayaknya kecil itu. Saling hasut iri dengki, saling memusuhi dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Oke, terima kasih untuk Saudari Robiah. Nah, selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai tema hari ini. Yang pertama adalah khamar. Khamar adalah segala bentuk minuman yang memabukkan. Meminum khamar adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Termasuk juga narkoba dan lem, haram karena menghilangkan kesadaran. Adapun bahaya daripada narkoba adalah yang pertama malas belajar, yang kedua adalah malas bekerja, kemudian yang ketiga kesehatan atau gangguan daya ingat menurun, yang keempat gangguan bahasa perubahan kepribadian, selanjutnya adalah halusinasi. Ada di antara kalian yang sudah pernah mencoba setetes khamar atau mungkin pernah melihat? Gak pernah Bu. Oh, enggak pernah. Baik. Memang tidak pernah karena khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Alhamdulillah kalian kalau tidak mengenal atau tidak mengetahui itu khamar, hanya mungkin sekedar pengetahuan buat kita bahwasanya khamar itu adalah diharamkan oleh agama. Oke, selanjutnya adalah judi. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu atau materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Ada yang pernah taruhan enggak? Ayo anak-anak. Apandi pernah Bu? Iya Kayaknya Bu. Pak Pandi Bu. Pernah Bu, kami Bu. Taruhan apa Pandi? Bola kah? Enggak Bu. Taruhan untuk dapat nilai terbaik di kelas ini Bu. Oh, bagus. Kalau untuk sesuatu taruhan yang membuat prestasi pada diri kita, itu bagus untuk
untuk memotivasi kita supaya kita bisa belajar lebih baik lagi. Tapi kalau kalian taruhan untuk misalkan ada pemilihan OSIS ataupun mungkin ada pemilihan kepala desa atau RT dan sebagainya, sebaiknya tidak usah ada taruhan ya. Karena hal tersebut akan merugikan bagi yang kalah dan akan menguntungkan bagi yang menang. Karena dalam judi tersebut pasti ada materi yang harus kita taruhkan, baik itu berupa uang, mungkin bisa HP atau dan sebagainya. Yang penting ada materi untuk menjadi taruhannya. Bahaya perjudian. Yang pertama, menyebabkan kehancuran keluarga menderita. Nah, orang kalau sudah ketagihan akan judi, dia akan menghabiskan harta daripada keluarganya. Hartanya akan terus dipakai karena akan menjadi candu bagi orang tersebut. Yang kedua, menyebabkan kekerasan atau pertengkaran dan pertikaian. Biasanya orang yang kalah dalam perjudian itu akan merasa dendam kepada orang tersebut sehingga akan terjadi pertikaian dan pertengkaran. Oke, selanjutnya adalah perkelahian, pertengkaran. Nah, perkelahian atau tawuran dan sejenisnya sangatlah dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar baik itu dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Nah, dalam hal ini adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan baik itu non-muslim bersama dengan muslim yang lainnya. Jadi, untuk pertengkaran atau pertikaian ini kita tidak boleh biarpun sesama agama pun berbeda agama tidak boleh kita melakukannya ya, karena Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang cinta damai. Untuk dampak daripada pertengkaran atau perkelahian ini adalah yang pertama, pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia ya. Kalau kita sering bertikai, kita sering berkelahi, maka kita tidak akan bisa berdamai dengan teman-teman kita, akan selalu punya musuh. Kita pergi ke tempat A, ada musuh kita pergi ke tempat B, ada juga musuh kita ya. Jadi sebaiknya kita menjaga perdamaian antara satu dengan yang lain. Selanjutnya yang B, pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka bahkan sampai meninggal dunia. Tuh. Jadi bahaya sekali kalau kita meninggal dunia gara-gara pertengkaran. Adapun cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran adalah yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, hanya makan dan minum yang halal, selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, dari beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan kita sudah membentuk kelompok-kelompok untuk diskusi. Jadi yang untuk kelompok pertama, kedua, dan ketiga, silahkan memaparkan daripada hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan saat ini. Ibu akan kasih waktu kurang lebih 5 menit, kurang lebih, tapi terlalu lama mengingat waktu ya. Jadi mungkin kita mulai dari sekarang. Untuk kelompok pertama, silahkan disampaikan hasil diskusinya bersama teman-teman mengenai judi, minuman keras. Yang pertama, silakan Apandi disampaikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil diskusi kami catat, kami simpulkan hadis Nabi, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram, apapun materinya, baik berupa cair seperti minuman, ada bentuk pil, ada juga bentuk serbuk seperti sabu-sabu, bahkan tadi ada sake juga barangkali Bu, itu adalah contoh-contoh minuman yang memabukkan. Inti daripada memabukkan adalah sesuatu yang membuat orang itu hilang ingatan, karena Allah menjaga kita agar tidak rusak pikiran, maka kita haruslah menghindari perbuatan-perbuatan yang mengkonsumsi yang memabukkan. Iya. Begitu Bu. Sekali. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Silahkan Junaidi untuk menyampaikan hasil diskusi bersama dengan teman-temannya.
Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Tadi kita sudah diskusi bahwasanya judi itu adalah perbuatan yang dilarang karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Contoh-contohnya tadi dari hasil diskusi itu bisa taruhan, entah itu taruhan bola atau taruhan yang lainnya, Ya. seperti main remi, dadu, intinya ada uang atau benda yang dikorbankan. Seperti itu Ibu. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3, silakan Robiah Ya disampaikan. Bu, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan diskusi kami bersama bahwa tentang hadis tentang larangan pertengkaran itu yang dimaksud dengan dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya itu adalah orang yang bertengkar atau tawuran yang bermaksud ingin saling membunuh, Ibu. Jika ada yang membunuh, maka semuanya berdosa, baik yang telah membunuh, ingin membunuh, atau orang yang terbunuh. Karena yang terbunuh pun sebetulnya ingin membunuh. Hanya kebetulan saja dia kedahuluan terbunuh. Dampak buruk dari bahaya pertengkaran, Ibu, satu itu menimbulkan luka fisik, yang kedua memunculkan permusuhan dan kebencian, yang ketiga itu memunculkan rasa dendam dan ingin membalas, dan yang paling berbahaya itu adalah menghilangkan nyawa, Ibu. Itu menurut dari kelompok kami, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Robiah untuk penyampaian dari kelompok 3. Kita beri plus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya adalah dari masing-masing kelompok, kalian boleh bertanya ke kelompok yang lain. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok A ke kelompok B, bahkan sebaliknya dari B maupun ke C. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Kelompok 2 Ibu, Ya, kelompok 2 silahkan. mau bertanya yang tentang minuman keras. Kalau misalnya kita tidak sengaja meminumnya Bu, misalnya kita dikerjain oleh teman, Ya, apakah kita termasuk tergolong orang yang merugi karena minum minuman keras? Terima kasih Bu. baik. Kelompok 1 bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 2, silahkan. Bisa dibantu. Baik. Menurut kami, kalau minumannya itu tidak sengaja atau dibohongin teman, maka dia tidak berdosa sekalipun dia mabuk karena dia dikerjain begitu. Tapi yang kemudian harus dijaga, jangan sampai bangga. Besok-besok ngomong, ternyata enak juga minum khamar, walaupun awalnya karena dibohongin. Nah, itu jadi dosa baru, Bu. Kami kira gitu, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas jawabannya. Memang betul, kalau kita tidak tahu dan kita tidak sengaja meminumnya, tidak menjadi haram buat kita. Tapi untuk pelajaran buat kita ke depannya, kita juga harus berhati-hati dalam memilih teman, dalam memilih yang berada di sekeliling kita. Jadi orang itu tahu baik pada kita ataupun jahat kepada kita. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok C. Bu, saya bertanya nih, Silakan. bagaimana menurut Ibu kalau misalnya ada orang yang marah sama kita, terus ini sudah lebih dari, kita sudah minta maaf lebih dari 3 hari Bu, terus dia tidak memaafkan, kayak apa Bu? Baik, terima kasih. Sebelum Ibu jawab, mungkin ada yang bantu jawab, kelompok A, kelompok B? Ada? Oke, kalau tidak ada, menurut Ibu, jika kita sudah meminta maaf kepada orang tersebut dan orang tersebut tidak memaafkan kita dan sudah lebih dari 3 hari, maka kita doakan orang tersebut supaya orang tersebut dibukakan pintu hatinya dan kembali memaafkan atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita kan manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah mengakui kesalahan tersebut, orang tersebut juga harus memberikan maaf kepada diri kita, seperti itu. Mungkin ada tanggapan yang lain, anak-anak? Sudah jelas Bu. Sudah jelas? Oke, terima kasih. Baiklah, untuk tugas, Ibu akan kasih pada grup kalian, di grup WA, Ibu akan share di situ tentang tugas untuk
untuk kalian semuanya per individu. Kalau tadi kan tugasnya secara kelompok. Oke, yang untuk individu Ibu akan share di grup WA kalian ya. Mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita dan maksudnya bisa beramal kepada diri kita atas apa yang sudah kita kerjakan. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita sama-sama berdoa, doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika La ilaha illa la ilaha illa anta ilaik. Amin. Amin. Sekian. Wassalamualaikum. Mohon maaf untuk pertemuan berikutnya dipersiapkan ya materi yang selanjutnya tentang pembacaan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi Ibu Imro'ati. Ya. Sambil jalan, saya tanya sama Ibu Nikmah. Ibu Nikmah, ya Ibu Nikmah sudah siap? Siap, Bu. Kayaknya lanjut aja, tadi saya tutup tadi sempat senam. Jadi pokoknya, nah, Ibu kembalikan. Baik, dimulai aja, Kak, Bu. Iya, ntar dulu ini baru dikembalikan ini. Oh iya. Tadi boleh ditutup kan? Baik, kepada Ibu Nur Hikmah, waktunya saya kepada Ibu untuk lanjut saja karena waktu 30 menit ke depan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, ulang salamnya ya. Kayaknya masih ada yang ngantuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semangat semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan ini atau pada siang hari ini kita semua dapat bertemu kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester berapa? Satu. Semester 1. Walaupun pertemuan kita hanya melalui online atau secara virtual, semoga tidak mengurangi manfaat atau keberkahan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian pada siang hari ini. Karena ini sudah jam-jam mau jam terakhir, jadi Ibu periksa kembali kehadirannya. Karena ini kehadirannya secara virtual, maka Ibu perlu dokumentasi kalian. Akan Ibu screenshot penampakan kalian lewat layar monitor. Segera diaktifkan videonya anak-anak ya. Baik, terima kasih. Hitungan ketiga akan Ibu screenshot. 1, 2, 3.
Bagus, Ani Sofianti, semangat ya. Semoga yang lain juga tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini berhubung ini adalah pertemuan kita yang pertama, maka materinya pun adalah bab pertama di kelas 7. Ibu akan menanyakan atau merefresh kembali pengetahuan kalian di waktu SD dulu. Masih ingat enggak rukun iman ada berapa? Iman. Rukun iman. Iman ada. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada 6, Bu. Ada 6. Lima. Coba Ani Sofianti sebutkan. Ada 6, Bu. 1. Oh iya, 6. Ada Pandi salah lagi tuh. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir. Yang ke-6, iman kepada Kepada apa yang Qadar dan terakhir? Qadar. 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 Bagus. Alhamdulillah, ternyata ingatannya masih bagus. Benar, Ani Sofianti. Selanjutnya, maaf. Pada pembelajaran ini kita akan membahas yaitu lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya, atau kita lebih sering mengenal materi ini berhubungan dengan iman kepada Allah. Nah, tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian, posisi keberapakah atau urutan keberapakah iman kepada Allah? Ke-1. Ke-1. Bagus, Apandi. Alhamdulillah, jawaban Apandi benar. Yang ke-1. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tersebut, yaitu iman kepada Allah dan lain-lain. Sebelumnya sudah menjadi kebiasaan atau adat kalau kita ingin mengenal baik orang, tumbuhan, hewan, ataupun benda-benda yang lain yang ada di alam semesta ini, kita harus apa? Kalau kita ingin tahu tentang yang tadi, maka kita harus mengenal terlebih dahulu namanya. Namanya. Ibu ulang sekali lagi. Sudah menjadi kebiasaan kan kalau kita pengen kenal sesuatu, baik itu orang, tumbuhan, hewan, maka kita harus mengenali namanya terlebih dahulu. Sama seperti materi kita pada hari ini. Jika kita ingin mengenal Allah, maka salah satu caranya adalah dengan mengetahui namanya. Artinya penting bagi kita untuk mempelajari apa saja nama-nama Allah, ya kan? Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti iman kepada Allah. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan dalil nakli yang menunjukkan tentang iman kepada Allah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kandungan serta memberikan contoh perilaku yang mencerminkan 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Mohon maaf Ibu, ini lagi azan bagaimana? Kita break sebentar ya. Ya, di break aja sebentar. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya anak-anak ya? Kok Ibu lupa ini? Pembelajaran Bu.
sampai tujuan pembelajaran. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, maka materi kita pun tentunya membahas sesuai dengan tujuan tersebut, yaitu yang pertama, kita akan mempelajari arti dari iman kepada Allah, apa itu Asmaul Husna, dan mempelajari makna kandungan dari 4 Asmaul Husna. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Perhatikan baik-baik ya, nanti yang Ibu sebutkan adalah ketuanya, dan untuk anggotanya kalian lihat di grup WA Mapel Agama Islam kelas 7F ya. Baik, Ibu sebutkan. Kelompok 1, Ani Sofianti ada? Ada Bu, ada. Oke, Ani Sofianti beserta kelompoknya nanti membahas atau mendiskusikan tentang arti, kandungan, dan contoh perilaku dari Al-Alim ya. Selanjutnya untuk kelompok kedua, Ika Nirmala. Ada Ika Nirmala? Ada Bu. Ada, oke. Ika Nirmala nanti mendiskusikan tentang Al-Khabir. Baik Bu. Yang ketiga, kelompok 3, Muhammad Junaidi ada? Ada Bu. Ada, alhamdulillah. Ahmad Junaidi beserta kelompok nanti mengenai As-Sami'. Siap ya? Siap Bu. Oke, yang terakhir kelompok 4, Siti Sofia ada? Siti Sofia? Lagi ke toilet Bu. Oke, nanti disampaikan ya ke Siti Sofia beserta teman-temannya nanti yang membantu. Nah, untuk tiap-tiap kelompok, nanti Ibu kasih waktu kalian untuk mendiskusikan materi tersebut, kemudian dipresentasikan. Baiklah, Ibu akan share screen, tolong diperhatikan. Bisa terlihat anak-anak? Belum Bu. Sudah. Bisa? Alhamdulillah. Terlihat Bu, terlihat. Lihat. Bisa jelas ketulisannya hurufnya? Bu, jelas. Jelas Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, tema kita kali ini adalah lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Baik, untuk tahap pertama. Nah, sudah terlihat? Ada gambarnya, Nak? Halo, terlihat gambarnya? Ya Bu, iya ada Terlihat Bu, terlihat. Oke, Jelas, Bu. alhamdulillah. Coba sekarang kalian perhatikan, kalian cermati, kira-kira di antara 3 gambar ini jika dikaitkan dengan tema kita, iman kepada Allah, bagaimana tanggapan kalian? Coba, Ibu kasih waktu 1 menit. Oke, cukup ya? Siapa yang bisa menanggapi dari 3 gambar ini? Ada yang bisa? Coba kalian perhatikan 3 gambar yang Ibu tampilkan di layar monitor. Kira-kira jika dikaitkan dengan tema kita, iman kepada Allah, apa tanggapan kalian? Ya Bu, Ya, silakan. gambar pertama membaca Al-Quran, berarti itu juga mengingat Allah. Iya. Gambar yang kedua itu lagi belajar membaca Al-Quran, itu juga mengingat wahyu-wahyu Allah. Dan yang ketiga itu lagi sholat ya, sholat berarti menjalankan perintah Allah juga mengingat Allah Bu. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ismadi. Ada lagi yang lain, Nak? Saya Bu, Robia. Silahkan Robia. Ya, kalau yang saya amati, gambar yang pertama itu mereka lagi sedang murojaah Al-Quran, sedang membaca Al-Quran ya Bu. Mungkin itu salah satu juga cara kita untuk
mengingat Allah. Yang kedua itu ada orang memakai tasbih sambil membaca Al-Quran, mungkin sudah sedang berzikir mengingat Allah. Iya, betul. Yang ketiga itu adalah orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Salah satu juga cara kita untuk beriman kepada Allah. Itu Bu, menurut saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Robiah, jawabannya benar. Dari ketiga ini merupakan bukti bahwa kita adalah apa? Kita memiliki iman kepada Allah dan ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Contoh, lihat yang ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan sholat. Yang ini bisa murojaah, bisa belajar mengaji. Ini menunjukkan juga tentang keteladanan dari Asmaul Husna. Baik, kita langsung pembahasan yang selanjutnya. Ada yang ingat masih pelajaran waktu SD? Iman secara bahasa artinya apa? Percaya, Bu. Percaya, betul. Kalau arti iman secara istilah atau yang lebih luas, apa arti iman? Meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, Bu. Betul, Ika. Terima kasih jawabannya. Nah, sekarang jika kita kaitkan dengan tema kita, iman kepada Allah, artinya apa? Kalau tadi kan baru pengertian secara bahasa nih. Nah, sekarang kalau kita kaitkan kepada pembelajaran kita sekarang, iman kepada Allah itu artinya apa? Ada yang bisa? Ayo, Bu. Pak, yang misalnya mau sholat, ya tutup sebentar itu nggak apa-apa. Yang bapak-bapak nanti ibu menerima lanjutkan saja ya. Tapi, iya Bu. Tapi jangan semuanya, dua-dua siapa. Misalnya dua-dua sholat, ketiga sholat dulu, yang bapak-bapak sholat dulu, biar ibunya. Nanti kan. Saya tetap lanjut Bu ya. Tetap lanjut. Oke. Yang bapak-bapak silakan sholat dulu. Bu, pamit Bu. Saya habis ini Bu, gimana Bu? Apa saya sholat dulu atau gimana? Sholat dulu. Ini kan benar-benar jadi dengan sholat nanti siap maju. Oke, Pak Salman, sholat dulu. Ya Bu, makasih Bu. Silakan sholat dulu. Baik, kita lanjut anak-anak ya. Ya, selanjutnya, Bu. tadi sampai mana nih? Tadi sampai, oh iya, siapa yang bisa menjelaskan arti dari iman kepada Allah? Ada yang bisa? Ya, Bu. Coba nih Sofi. Iman kepada Allah artinya percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu benar-benar ada, Bu. Benar. Ada lagi yang bisa bantu untuk melengkapinya, Nak? Kalau kita kaitkan dengan makna iman secara istilah tadi. Ada yang bisa bantu? Ayo Bu. Oke, silahkan. Iman kepada Allah itu meyakini dalam hati terhadap keberadaan Allah, terus dibuktikan dengan amal perbuatan, diucapkan dengan lisan, terus apa lagi ya? Dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, sudah betul. Diamalkan dengan perbuatan. Iya. Terima kasih Siti Sofia. Baik, iman kepada Allah artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Selain kita yakini di dalam hati, kita sebut dengan lisan dan kita buktikan dengan perbuatan. Langsung ke pembahasan pokok. Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa, asma artinya nama-nama, husna artinya baik. Jika digabungkan Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Dan berjumlah berapa nama-nama Allah, anak-anak? 99, Bu. Ada 99. Nah, pada materi kita pada hari ini yang kita bahas adalah 4 Asmaul Husna. Sekarang lihat di layar monitor sudah terlihat 4 Asmaul Husnanya, Nak?
Terlihat, Bu. Terlihat. Baik, kita lafalkan sama-sama dulu ya. Ibu contohkan, kalian ikuti. Yang pertama, ikuti ya. Al-Alim. Al-Alim. Bagus. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir. Oke, yang ketiga, As-Sami'. As-Sami'. Dan yang keempat, terakhir, Al-Basir. Al-Basir. Bagus. Di antara yang 4 Asmaul Husna yang sudah kita lafalkan tadi, sudah ada yang tahu enggak artinya, Nak? Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Oke deh, kalau belum tahu kita bahas langsung ya. Ya, yang pertama, Al-Alim. Sambil dilihat di layar monitor ya. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Beda dengan kita makhluknya. Pengetahuan kita sangatlah terbatas. Allah itu mengetahui kejadian yang sudah lewat, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi pun Allah mengetahuinya. Contohnya apa? Yang akan terjadi tapi kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Ada yang tahu contohnya? Hadir kita, Bu. Hari kiamat mungkin, Bu. Ya? Hari kiamat, Kak, Bu. Iya, benar Ika. 100 buat Ika. Hari kiamat hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Ya, betul. Selanjutnya, lihat gambar di samping, Nak. Ini gambar apa? Ika lagi belajar Lagi itu, Bu. membaca, Bu. Ada yang lagi belajar. Iya, betul Ani Sofi, lagi belajar. Ini adalah contoh yang menunjukkan keteladanan dari Asmaul Husna Al-Alim. Allah maha mengetahui. Nah, cara kita sebagai umat Islam agar kita tahu, maka kita cara taunya adalah dengan cara belajar. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua. Apa Asmaul Husna yang kedua? Al-Khabir. Al-Khabir. Ada yang tahu arti dari Al-Khabir? Waspada ya, Bu. Waspada, betul Robiah. Waspada, Allah maha waspada, atau bisa juga kita lebih sering menyebut Al-Khabir ini dengan makna maha teliti. Di mana buktinya Allah maha teliti? Ternyata bukti Allah maha teliti itu adalah dalam penciptaan alam semesta beserta isinya. Allah menciptakan miliaran makhluk berbagai ragamnya, semuanya diketahui oleh Allah dengan penuh kecermatan, kewaspadaan, baik lahir dan batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Baik, selanjutnya, lihat ada gambar di samping. Kelihatan enggak, Nak, gambar di sampingnya, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kira-kira ini gambar lagi ngapain ya? Orang lagi buat miniatur ya, Bu? Bukan? Lagi buat Kayaknya miniatur. mengerjakan ini, Bu, Miniatur, keterampilan itu. Iya, betul. Kira-kira kalau mengerjakan prakarya kayaknya. Iya, betul. Kalau mengerjakan hal yang seperti ini kira-kira perlu apa, Nak? Ketelitian, Bu. Perlu ketelitian. Betul. Kalau enggak teliti bisa jatuh itu. Cara kita menunjukkan contoh perilaku dari Al-Khabir adalah kita teliti dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sama dengan contoh gambar laki-laki di dalam layar monitor ini. Kalian mungkin bisa mengaplikasikannya teliti dalam hal apa yang lain ya. Misalnya dalam hal apa? Mungkin mengerjakan soal kali, Bu. Soal, Bu. Oh iya, betul. Mengerjakan soal ulangan itu perlu ketelitian. Selanjutnya yang keberapa lagi ini? Al-Khabir. Yang ketiga. As-Sami'. As-Sami' artinya Allah maha mendengar. Tapi jangan kalian bayangkan Allah mendengar seperti kita dengan telinga. Allah mendengar dengan zatnya tersendiri. Nah, maksud Allah maha mendengar di sini apa? Allah mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satu suara pun yang lepas dari pendengaran
Allah. Jadi semua suara bisa didengar Allah. Tapi kalau kita bisa enggak dengar semua suara? Enggak, Bu. Enggak. Artinya pendengaran kita sebagai makhluk itu sangat terbatas. Baik, selanjutnya ada gambar apa ini? Lihat. Ada gambar apa? Orang bercerita, Bu. Orang sedang bercerita. Kira-kira contoh perilakunya apa ini? Ada yang bisa? Ada yang bercerita dan kita mendengarkan, Bu. Wah, benar ternyata. Ini ada orang bercerita. Coba bayangkan kalian, kalau ada orang yang mengajak berbicara, terus tidak memperhatikan, kira-kira gimana rasanya? Sakit hati lah, Bu. Sakit hati. Jadi kalau kita ada yang ngajak bicara, ada yang ngajak ngomong, jadilah pendengar yang baik. Jangan ikut-ikutan sama-sama ngomong. Teman yang ngomong, kita ngomong. Nggak jadi cerita maksudnya. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Paham. Kita lanjut ya. Sudah sore ini. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau atau dapat dilihat oleh Allah. Coba kalau ibu tanya, ikan nirmala, bisa ndak lihat apa yang terjadi di Masjid At-Taqwa sekarang? Nggak tahu, Bu. Mungkin Nggak orang tahu kan lagi kejadiannya, sholat atau apa, saya nggak ngerti juga, Bu. Iya, nah berarti penglihatan makhluk itu sangat berbeda dengan penglihatan Allah. Penglihatannya ikan nirmala terbatas oleh apa, Ika? Terbatas oleh ruangan, waktu. Oleh ruangan. Nah, kita bandingkan dengan Allah tadi. Kalau penglihatan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ibu hitung sampai 3 nih. 1. Ainul, Bu. Oh, Ainul. Silahkan Ananda Ainul. Tadi kan masalah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Nah, sekarang tuh kan Bu zaman canggih, kita bisa lihat di YouTube, bisa lihat di film. Nah, itu gimana Bu kaitannya dengan yang kita melihat langsung sama dengan melihat di video, kan sama dengan melihat juga itu, Bu. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya bagaimana ya penglihatannya? Bagaimana ini yang ditanyakan? Maksudnya itu tadi kan misalnya Ibu tanya tentang Masjid At-Taqwa. Nah, tapi kan kita bisa juga lihat misalnya di internet melalui video atau YouTube, walaupun kita tidak melihat langsung. Jadi kaitannya gimana, Bu? Oh iya, bagus Ainul. Ada yang bisa bantu dulu? Mengenai penglihatan yang terbatas tadi, tapi dengan adanya teknologi Ainul ya. Jadi sekarang kita bisa melihat apa yang ada, apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Bagus Ainul. Ada yang menanggapi? Ya, Bu. Tidak ada? Saya, Bu, Pak Alam. Ada Bu Alamsyah, Bu. Oke, silakan Ananda Alamsyah. Iya, baik Bu, terima kasih. Mengenai kondisi sekarang dengan teknologi bisa melihat semua, namun ada keterbatasannya Bu. Teknologi itu walaupun bisa, tapi tidak bisa sebagaimana Allah melihat saat ini, mau lihat langsung bisa melihat. Sementara teknologi harus ada waktu dan dimensi yang lain yang ada terbatasnya, Bu. Iya, betul. Terima kasih Ananda Alamsyah. Bagaimana Ananda Ainul? Paham, Bu. Walau bagaimana? Terima kasih. Iya. Oke, ada lagi? Apa kita lanjut? Kita lanjut aja ya. Oke, selanjutnya aja, Bu. Ya. Ke evaluasi. Selanjutnya Lanjut ke sekarang evaluasinya. adalah waktunya mendiskusikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ibu mulai dari kelompok 1. Ya, Bu, siap. Silahkan.
kelompok 1 tadi membahas tentang Al-Alim ya Bu ya. Baik Iya. Bu. Saya akan presentasikan. Al-Alim itu artinya Maha mengetahui. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diwujudkan dengan kita terus-menerus mencari ilmu supaya pintar. Itu Bu dari Iya, betul. Terima kasih Ane Sofi sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil presentasinya pun sudah sesuai dengan materi yang telah kita pelajari. Kita kasih tepuk tangan. Anggap aja itu sudah berlalu Bu, Bu. satu semuanya. Sudah selanjutnya aja Bu ya. Ya, evaluasi. Oke, sekarang Ibu akan mengadakan penilaian untuk kalian. Yang penilaian pertama yaitu secara lisan saja. Baik, untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa? Langsung angkat tangan ya. Apa arti iman secara bahasa? Saya Bu. Siapa? Ika Nirmala. Oke. Ya. Apa? Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Betul, 100 buat Ika. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa arti iman kepada Allah? Saya Bu. Ya, silahkan Ainul. Iman secara bahasa apa istilah Bu? Istilah ya? Ya. Artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar adanya, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bu. Iya, betul. 100 buat Ainul. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan 4 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi? Beserta artinya. Ada yang bisa? Ya Bu. Oh, Ika Nirmala lagi. Oke, bagus Ika Nirmala. Yang pertama Al-Alim artinya Maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir artinya Maha waspada atau Maha teliti. Yang ketiga As-Sami artinya Maha mendengar. Dan yang keempat Al-Basir artinya Maha melihat. Bagus. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini penilaiannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Ada? Baik, Ibu aja yang menyimpulkan ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Arti iman kepada Allah artinya kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada, diucapkan dengan lisan dan kita buktikan dengan amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Asmaul Husna artinya nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah berjumlah 99. Nah, 4 Asmaul Husna yang kita pelajari, yang pertama Al-Alim, Maha mengetahui. As-Sami, Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Nah, ketiga ini pengetahuan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan yang terakhir Al-Khabir, dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Allah menciptakannya dengan penuh kecermatan sehingga tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Baik, sampai di sini, sampai di kesimpulan ini Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, ada kesulitan enggak kalian dalam belajar melalui online ini sekarang? Tidak ada? Ada Bu. Ada, alamsa apa kesulitannya? Sinyalnya suka putus-putus Bu. Oh iya benar, alamsa. Ibu juga merasakan sering jaringannya putus-putus, suaranya nggak jelas. Ada lagi kesulitannya? Iya Rijal. Ya kuota Bu. Habis kuota, iya betul juga ya, ternyata belajar online ini banyak kesulitannya sebenarnya, tapi kita jalani dengan sukacita, dengan ikhlas sehingga jadi amal
ibadah. Oke, yang bagian terakhir untuk pertemuan kita yang akan datang, silahkan kalian pelajari dalil nakli terkait 4 Asmaul Husna tadi, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nanti kalian akan menunjukkan bacaan kalian pada pertemuan yang akan datang. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi Ibu Nur Hikmah yang sudah mempraktekkan fitting ya. Untuk selanjutnya nanti langsung ke Bapak Salman. Terus yang ibu-ibu sholat dulu boleh ya. Yang ibu-ibu sholat, jadi tidak ada waktu istirahat. Nanti habis sholat langsung datang. Waktunya saya serahkan sama Bapak Salman. Terserah, monggo mau dipakai apa-apa. Kepada Bapak Salman dipersilakan. Kenapa ya? Belum muncul suaranya Pak Salman? Sudah. Ya, sudah. Yang ibu-ibu bisa sholat dulu. Cek. Dengaran Bu suara saya? Halo? Iya, terdengar. Kedengaran. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Pak. Masih semangat ya nak ya? Sore Pak. Masih Pak. Selanjutnya alangkah baiknya mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa mengharapkan doa dan keberkahan dari Allah. Berdoa mulai. Bisa, tapi itu kan hak punya ibu. Maksudnya kan jangan diganggu di situ. Sudah kemarin itu SPP sudah terpakai ke situ. Kalau baik anak-anak, sebelumnya Bapak mau absen dulu. Siapa di antara kalian yang hari ini tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir semua Pak. Hari di mana? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita tadarus. Bapak mohon kepada Ananda Rizal untuk kita tadarus sebentar, membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Saudara Ananda Rizal bisa nak ya? Oh, baik. Nah, yang lainnya sama-sama nak ya. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, terima kasih untuk Ananda Rizal yang sudah mau memimpin tadarus hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, Bapak ingin menanyakan materi pembelajaran yang sudah kita lewati. Untuk yang pertama, soal yang pertama, Bapak tunjuk Alamsa. Alamsa dengar nak?
Ya, Pak. Baik. Iya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Ya, Lamsa. Iman kepada Allah yaitu percaya kepada Allah, Pak. Baik, betul nak. Kemudian pertanyaan kedua untuk Ananda Heksa. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ayo, Heksa. Nama-nama 99 nama-nama Allah yang baik. Yang baik, betul. Baik. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Ya, sebentar dulu. Baik, bisa dilihat nak ya. Baik, untuk pelajaran kita hari ini adalah terkait dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Dikarenakan materinya ini banyak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya menjelaskan, kita hanya belajar terkait dengan jujur dan amanah saja. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ya, yang pertama kalian dituntut untuk dapat menjelaskan pengertian jujur dan amanah, kemudian menyebutkan macam-macam amanah, menyajikan contoh perilaku jujur dan perilaku amanah, kemudian menyebutkan hikmah perilaku jujur dan amanah, kemudian yang terakhir adalah menyebutkan nakli tentang perilaku jujur dan amanah. Baik anak-anak, silakan kalian simak video berikut dan silakan disaksikan. Kan ada ekstra nanti. Iya, makanya itu aku bingung. Guys, aku titip ini ya, nomor modern. Ayo, dadah, aku dah. Iya. Ya udahlah, ikut aku. Di jajan yuk. Ayo, kita. Ayo. Nanti itu kerja kelompoknya itu kayaknya siang deh. Tapi kan aku ada ekstra nanti. Iya sih, aku juga, makanya aku bingung. Terus gimana ini? Ya udahlah, kita beli jajan dulu aja. Anak-anaknya pintar-pintar. Jadi dompetku tahu. Oh, itu dompetnya tadi. Kita cari tadi mah. Ayo. Kita beli es dekat aja yuk, kayaknya enak. Ayo. Aku mau ngecek uangku dulu ya, Tante. Loh, kok dompetnya tadi kok nggak ada ya? Tadi kan aku bawa. Kayaknya jatuh deh di jalan. Terus gimana ini? Ya udahlah, bilang aja ke Talita. Kalau misalnya dompetnya itu diambil sama Talita, tapi kan itu bohong. Gak apa-apa lah, sekali-sekali gitu. Ya. Oke. Iya, Talita kok misalnya dompetnya itu diambil. Talita. Iya. Tadi tuh ya, dompet kamu tuh diambil sama Rifadi. Loh, kok bisa? Gak tahu tadi tuh aku diambil juga. Loh, kayak itu mana mereka dompet tuh diambil sama Rifadi. Loh, kan aku udah sama kalian. Talia, ini tadi dompetmu. Tadi aku nemuin di jalan. Jalan? Loh, katanya tadi Pak, kamu yang nyuri dompetku. Enggak, katanya sama mana? Yaudah kita jujur. Ya, kita jujur aja. Sebenarnya tadi itu dompetnya itu jatuh di jalan. Jatuh di jalan? Iya. Terus kok kalian bohong sama aku? Itu aja kita takut. Nanti kamu marah. Kalian tinggal bilang di jalan aja. Itu aku gak bakal marah kok. Nanti kalian jujur. Maaf ya. Iya, makasih kok. Baik, setelah kalian menyimak dan menonton video tadi, coba di antara kalian ada yang bisa menanggapi apa maksud daripada video tadi. Mungkin ada yang bisa menanggapi? Silakan. Siapa ini? Mati, Pak. Madi ya, nak? Ya, silakan, nak. Dari video tadi memberi pelajaran lebih baik kita itu jujur saja. Jadi kalau kita melakukan sesuatu
lebih baik dikembalikan. Begitu Pak ya. Terima kasih. Ya, bagus, Mas. Bagus. Terima kasih Pak Ismadi. Mungkin yang lainnya ada? Pak. Siapa? Saya Pak Junaidi. Ya, silakan Junaidi. Dari video itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya setiap kebohongan itu pasti akan ketahuan, Pak. Ya, betul. Terus? Itu aja, nah? Ya, itu aja, Pak. Ah, baik, makasih ya. Mungkin ada lagi tanggapan yang lain tentang video tadi? Saya Pak. Oh ya, siapa nak? Ainul ya? Ya Pak. Oke, silakan nak. Jadi maksud yang video tadi, walaupun kita ada kesempatan untuk tidak jujur, tapi karena Allah Maha melihat, maka segala apapun yang kita lihat atau ujian bagi kita tidak kita lakukan karena Allah mengetahui segalanya, gitu Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi apa yang kalian tadi berikan tanggapan itu sudah bagus semua. Baik, sebelumnya Bapak ingin kalian silahkan buka buku kalian, buku paket kalian halaman 18 sampai halaman 22. Silakan kalian tulis dan mencatat hal-hal yang terkait dengan materi kita pada hari ini. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit. Silakan. Baik, sudah? Sudah semua kan? Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Baik, setelah kalian menulis, maka Bapak harap kalian bisa melihat tayangan yang Bapak akan tampilkan. Baik. Yang pertama, pengertian jujur. Jujur itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu artinya as-sidqu. Itu artinya benar atau jujur. Nah, secara istilahnya adalah kesesuaian antara sikap antara perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang kalian katakan dengan apa yang perbuatan kalian ini harus sesuai. Apabila ini tidak sesuai, maka itu namanya adalah bohong atau apa nak? Kadzib. Contoh misalnya bohong itu. Misalnya ketika kalian berjanjian dengan teman kalian, nah besok kalian mau ketemu, ternyata setelah pada waktunya kemudian teman kalian sudah datang duluan, kemudian kalian ditelepon, misalnya, Jal, kamu di mana Jal? Oh ya, ini saya sudah OTW, padahal sebenarnya dia masih baru bangun tidur. Nah ini termasuk adalah hal yang bohong. Nah jujur juga ini termasuk adalah akhlak yang terpuji, dan jujur itu erat kaitannya dengan hati nurani. Jadi kalau hati nurani kalian baik, maka akan mengarah kepada kebaikan dan kejujuran. Adapun dalil nakli tentang jujur itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Bisa dilihat ya? Ini mungkin coba Bapak minta tolong salah satu di antara kalian ada yang membacakan ayatnya dan artinya. Siapa? Yang bisa? Ijal ya? Ya silakan nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Terima kasih dari Jan. Untuk menambah semangat kita, Bapak ingin supaya kita sama-sama bacanya. Jadi nanti apa yang Bapak akan pimpin, kita sama-sama bacanya nah ya. Kita baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Terima kasih ya. Baik, sekarang kita masuk kepada hikmah perilaku jujur. Yang pertama, bahwa orang
jujur itu pasti akan mendapatkan kepercayaan daripada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak pernah berbohong dan sebagainya. Selanjutnya, hikmah yang kedua adalah akan mendapatkan banyak teman. Jadi kalau kalian orang yang jujur, pasti akan banyak temannya. Yang ketiga, bahwa orang yang jujur itu akan mendapatkan ketentraman hidup karena dia tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Adapun contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, bahwa orang yang jujur itu tidak akan suka berbohong. Ya, dimanapun, kapanpun, kalau dia sudah jujur, maka dia tidak akan mau tetap berbohong. Udah semua. Yang kedua, bahwa contoh perilaku jujur sehari-hari adalah ketika dia mendapatkan tugas dari gurunya, misalnya mengerjakan ulangan dan sebagainya, maka dia tidak mau mencontek. Kemudian selanjutnya, bahwa contohnya yaitu orang yang jujur itu tidak akan mau mengambil hak milik orang lain. Itu tadi berkaitan dengan jujur. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan pengertian amanah. Amanah ya secara adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa amanah adalah pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang lain. Dan amanah ini berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, jadi kalau seandainya kalian amanah, maka kalian pasti bertanggung jawab. Namun kalau misalnya kalian tidak amanah, maka pasti sudah dipastikan bahwa kalian adalah termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang amanah? Maka perlu kita melatih diri kita. Caranya bagaimana? Lakukanlah hal-hal yang kecil. Misalnya kita diberi tanggung jawab untuk tiket atau membersihkan rumah kita dan lain sebagainya. Maka hal yang kecil itu mudah-mudahan akan melatih kita sehingga kita bisa menjadi amanah. Selanjutnya, nah ini adalah dalil nakli tentang amanah ya, dalam surah Al-Anfal, Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 27. Mungkin Bapak minta salah satu di antara kalian ada yang mau membacakan, silakan. Siapa nak? Halo? Iya Pak, saya. Nah, siapa? Kopi ya? Hekta, silakan Hekta. Maaf nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Oke, terima kasih ya Hekta. Sama Pak. Ya, selanjutnya kita langsung ke macam-macam amanah. Jadi di sini amanah itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah amanah kepada Allah. Jadi amanah di sini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita melaksanakan sholat, zakat dan sebagainya itu bagian daripada ketaatan kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Jadi amanah di sini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Contohnya, ketika kalian dititipi pesan atau barang, maka kalian harus menyampaikannya kepada orang yang berhak. Nah, yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Di sini, amanah di sini adalah dijalani dengan memelihara dan menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk menjaga kelangsungan hidupnya, kesejahteraan dan kebahagiaan daripada dirinya sendiri. Ya, tuh. Selanjutnya, hikmah perilaku amanah. Yang pertama, bahwa orang yang amanah itu akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, orang yang amanah akan mendapatkan simpati dari semua pihak,
baik kawan maupun lawan. Nah, yang ketiga, bahwa hidupnya akan sukses dan akan dimudahkan oleh Allah. Nah, adapun contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, bahwa orang yang amanah itu akan selalu menjaga titipan dan akan mengembalikannya seperti semula. Misalnya ketika kita diberikan titipan barang berharga, apakah rumah atau motor dan sebagainya, maka dia pasti akan menjaga betul-betul. Dan ketika yang pemiliknya mengambil, maka dia akan mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, orang contoh amanah yaitu dia akan menjaga rahasia. Orang yang amanah itu, ketika dia dititipkan suatu rahasia, apakah itu rahasia pribadi, keluarga, sekolahnya, organisasinya, dan sebagainya, maka pantang bagi orang yang amanah untuk membocorkannya, dan dia pasti akan tetap menjaganya. Kemudian yang ketiga, orang yang amanah contohnya adalah dia tidak akan mau menyalahgunakan jabatannya. Jadi kita lihat sering banyak daripada pejabat-pejabat negara kita ini banyak yang ditangkap. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Kemudian yang terakhir adalah dia memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi apapun nikmat yang diberikan, apakah itu nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat ilmu dan sebagainya, maka orang yang amanah pasti akan menjaganya dan akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak terkait dengan jujur dan amanah. Mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya, silakan. Ada? Tidak ada, Pak. Ada? Sudah paham, Oke. Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, oke, baik. Kalau jelas, mungkin ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita. Silakan, ada? Saya, Pak. Silakan. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi jujur sudah namanya. Ya, jadi jujur adalah kesesuaian. Ya. Jujur adalah kesesuaian antara apa yang terjadi dengan keadaan yang sesungguhnya. Ya. Kemudian amanah adalah melaksanakan apa yang dibebankan kepada kita sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Itu sedikit kesimpulan dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang di antara yang lain bisa menambahkan berkaitan dengan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Saya, Pak. Siapa, Nak? Robia, Pak. Ya, silakan Robia. Sedikit yang saya perhatikan apa kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran ini, menurut saya kejujuran itu adalah sebuah kepercayaan, Pak. Jadi sebaliknya kalau dusta itu menjadikan orang lain tidak percaya sama kita. Jujur membuat kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Manfaatnya kalau kita bersikap jujur adalah, satu, kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dua, mendapatkan banyak teman. Tiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Sedangkan amanah itu adalah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Itu Pak, menurut saya. Ya, terima kasih Robia. Mungkin ada lagi yang lain mungkin bisa menambahkan. Selain Robia tadi, ada? Baik. Kalau tidak ada, Bapak akan, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak ingin mengevaluasi ya. Ini sudah Bapak buatkan soal-soal. Coba dilihat dulu di layar. Bisa dilihat kan, Nak?
Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya arahkan kepada Ananda Heksa. Coba, apa yang dimaksud dengan jujur? Apa itu Heksa? Jujur adalah sesuatu yang diucapkan dan sesuai dengan apa yang dilakukan, Pak. Betul. Kemudian yang kedua, untuk Ananda Ismadi, apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah, yang dimaksud dengan amanah adalah dapat dipercaya, Pak. Orang yang betul dipercaya. Terima kasih, Pak Ismadi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Untuk Ani Sofiati. Ya. Kan macam-macam daripada amanah. Iya, macam-macam amanah itu ada 3, Pak. Ya, yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu amanah terhadap sesama manusia. Terus yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, Pak. Betul ya, Pak? Terima kasih, Ani Sofia. Selanjutnya, untuk Junaidi, sebutkan, untuk Junaidi ya, sebutkan dalil nakli tentang jujur. Apa, nak? Halo, ada Junaidi? Ayat 70, Pak. 70? Ini Junaidi atau siapa nih, nak? Halo? Itu Husna, Pak, yang jawab, Pak. Husna. Nah, diwakilkan Husna, Pak, tadi, Pak, sudah. Oh, ya. Ya. Ya, Junaidi, sebutkan dalil nakli tentang jujur. Dalil nakli bisa surah At-Taubah ayat 119, Pak. Good, betul. At-Taubah? Al-Baqarah kali, Pak, ayat 42. Salah itu, nah. Yang benar adalah surah, tapi yang bisa benar kan? Al-Baqarah ayat 42 ya, Pak? Ya, betul. Al-Baqarah ayat 42. Untuk pertanyaan terakhir. Untuk Ananda Sofi, Siti Sofia, ada? Itu Sofia ada? Iya, Pak, ada, Pak. Baik. Coba sebutkan contoh perilaku amanah, nak. Bila dititipin uang, suruh nyampaikan ke teman. Betul. Disampaikan jumlahnya sama dengan yang diterima, Pak. Betul. Kemudian? Kedua, jika dipesanin suruh pulang cepat, harus pulangnya cepat, Pak. Betul. Tepat waktu. Terus apalagi ya? Sudah ya, Pak, 2 aja ya. Oke, terima kasih anak ya. Iya, Pak. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak sudah membuatkan tugas buat kalian. Nanti silakan kalian mengerjakannya. Ini silakan buka office form. Ya, nanti akan Bapak kirimkan lewat Telegram. Nanti dikerjakan tugas yang ada di dalamnya. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi Pak Salman